Jangan kita mencintai dunia beserta isinya ini melebihi dari cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Rita Sugiarto kenal nih dong Rita Sugiarto Bu. Rita Sugiarto kenal nih dong. Rita Sugiarto tuh sampai mainnya masih jando, keren nih dong. Keren nih dong Pak. Rita Sugiarto tuh sampai mainnya masih jando. Ngapo dia jando? Karena dia salah menciptakan lagu ingin mencari pacar dunia akhir. Kinailah hari ini katanya kan, aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang kekasih? Dunia akhirat cereng. Jiku nedo tahu tah? Nyo pacar dijadikan pacar dunia akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau kita terlalu cinta kepada dunia ini, sudah sering saya sampaikan ketika saya menyampaikan kepada orang-orang yang baru nikah, masih pengantin. Bu, Pak, kalau baru-baru itu lemak galo. Lemak ga? Makai panggilan my love, bundaku. Iya, apa lagi? Papa, mama, yang baru-baru itu. Awas 7 bulan. Awas setahun, berubah langsung. Hanya Pak ngagi betino nih kunci yang diajarkan oleh Rasul, nak pacak-pacak ngujuk, nak pacak-pacak nak pacak-pacak muji. Lihatlah Rasulullah itu, ya Humairah, hai katanya istriku yang pipinya kemerah-merahan, dipujinya. Kita mbak itulah pulau ngagi jemuma harus pacak-pacak ngujuk, njuk galau gitu. Amun pacak ngujuk. Aku ton nak berangkat sini tadi, ini ada keruan bayan ton. Pas nak berangkat tadi katanya, Bi, alang keneman kamu daerah Lintangu ceramah kini katanya ngarah ke Jarai. Ya nedo jeko kita nih diundang jemo. Nah, mulai curiga ini kan. Mulai ini do percaya. Oh jikomi, langsung kupantuni nih. Pucuk pisang di bawah jantung. Di bawah pisang tak berbuah lagi. Tahan dicincang, tahan digantung. Mijiku cintaku hanya untukmu. Tidak akan berubah lagi. Langsung nyawa. Amen mbak itu katanya. Tahun ke belakang tadi. Berangkat katanya. Sungguh berangkat aku. Lah berangkat SMS lagi. Katanya Bi. Yang penting kuizinkan kamu katanya ngisi ceramah di sana. Yang penting jangan macam-macam. Ku balas 10 Pak. Cet. Aku nedo ke macam-macam. Yang penting jika denjoknya semacam tulang. Nah nelpon dia. Pedio Bi katanya semacam tulang. Jiku Mi yang terpenting kalau aku balik lo kamu belagak lo artis. Itu dia. Langsung komunikasi. Nah itu Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Nah ngapa aku kadang-kadang Bapak Ibu hadirin sekalian ngapat aku katanya Bi boleh nedo aku ke salon lantaklah jiku habis kalau habis mencakal lagi jiku kan. Nah berangkat sedek ke salon satu balik tapi dia bu kekenai awak alis ni tadi lurus lancurit ke pucuk bebek ni tadi awak pandang lah manjang ke sini pulau. Jiku mi mamano jiku di salon tu pacak galau dipanjang-panjangkan. Oh Bi musim ini pacak galau kate hanya dia pacak dipanjangkan pacak galau kan. Kamu nak manjangkan pedio? Adolah jiku. Nedon aku katakan jiku. Nak manjangkan badan. Itu kalau kita ngebetina tu Pak ajaran Rasulullah nak pacak-pacak kita muji. Ini nedo kalau jemaah pada kami itu Bu, kapan pengantin baru mulai kardos nih tadi di depan, entah mau di sini nyanyi perdana pengantin baru di sini masih nyanyi nih dong. Kardos di depan. Hai, baiklah katanya kita panggilkan yaitu pada saat ini untuk menghibur kepada kedua mempelai.
karena sedang berbunga-bunga, karena sedang jatuh cinta, dinjoklah Meksiko. Nak duonian Pak. Nak duonian karena sedang jatuh cinta. Lagu apa kata MC? Lagu Cuma Kamu. Wah. Badap-hadapan ngebitino tadi, ngebinia tadi. Cuma kamu sayangku di dunia ini, cuma kamu cintaku di dunia ini. Kata kita nyolamo-lamo, kinaya berubah nedoka sampai setahun lagu ru, kinela berubah kalau kan. Jawab pengenalan tanpa kamu, hampa ku rasa dunia ini. Dijawab pengenalan tadi, gergen, ada keruan lagi, kardus terus pemain. Duit main, nah diisi terus itu. Nak alap, nak nedo nyanyi, pokok perdana laris kaseto. Laris kaseto. Nah ternyata Bapak Ibu dan sekalian belum boleh setahun, ternyata dia tadi balik sugang. Balik sugang dia tadi ngajak yanau. Ada pula jemu sedekah ton. Baiklah kita panggil penyanyi pengantin yang tahun dahulu katanya suara emasnya yang sangat bagus di daerah situ. Kini dia undangan, kami persilakan untuk membawakan sebuah lagu. Dinjok kanyomek dayola lain. Dinjok kanyomek. Lagu apa? Ikuti baik, paca aku. Pas nyanyi terbuka neandrasinya Bapak Ibu harus sekalian, buka aib keluar yang seharusnya ketika kita salah tidak boleh dibuka di masyarakat. Itu serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Apa lagunya? Terpaksa aku pergi sampai nyender kan? Jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Apa katanya belum boleh setahun. Lanedo tak anagi. Di baru-baru cuma kamu, aku yang mencintaimu. Nedo, mutabai disuap. Saking masuk 10 tahun, lain lagi lagu. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kata jemo di belakang apa? Dulu dia masih gadis, alap nian, kini dia labu petak-petak. Kaso masa gagal. Gara-gara tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak lain menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Terus nedo. Amo nedo terus kato pudems nih. Hanya jangan terus-terus. Jemo kita nih banyak nedo ndak terus terang. Terus hanya dalam hati lah mangkal. Nak minum lama-lama gini lalapau. Terus itu apa yang pertama tadi? Cinta Rasulullah itu kepada umatnya fid dunia wal akhirat. Kemudian apa yang kita dapat ambil makna kesimpulan yang kedua, bahwasanya kalimat yang dibaca oleh qari tadi subhanallazi. Subhanallazi itu adalah maha suci Allah.
ketika ayat itu diawali dengan kalimat subhana, artinya itu adalah kalimat takjub yang tidak bisa dipecahkan lagi oleh akal dan pikiran manusia. Sebab dalil yang menjadi dua kalimat awal daripada Al-Quran itu ada dua, Bu. Yang pertama dalil jodoh. Subhanallazi azwaja kullaha mimma tumbitul ar wa min anfusihim wa mimma la ya. Surat apa itu? Surat Yasin. Itu dalil jodoh. Kemudian yaitu subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Ketika subhana artinya, Bu, takjub. Takjub dan tidak bisa dipikirkan lagi, dipecahkan lagi oleh akal pikiran. Maka perjalanan Rasulullah ini bukannya perjalanan makanan akal. Ini adalah makanan iman. Kalau akal kita nak memikirkan tentang perjalanan Isra Mi'raj ini, nedoka temuat. Akal kita ini banyak 2 giga. Banyak 2. Nak mikirkan minyak mahal baik lagi lah pening pala, apalagi nak mikirkan Isra Mi'raj. Nah, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah makanan iman, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kamu percaya nedo kutu tu pacak sampai dia ke Mekah? Percaya nedo, Pak? Kepinding, kron ke kepinding. Isan di pendopo ni sampai dia ke Mekah. Percaya nedo? Percaya ngapo ngikut je mau pergi ya? Amun dia nak berjalan sampai kaya lanyut. Nah, itu satu. Yang kedua, Ibu Bapak hadirin sekalian, ini anak. Ini anak kan? Anak-anak ini kalau menurut akal pikiran kita pasti ada bapak, pasti ada Bu. Anak ini pasti ada bapak, pasti ada ibu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu. Nedo nak bebapang, nedo nak bendung. Siapa contohnya? Nabi Isa dendong. Bendung nedo bebapang. Nabi Adam alaihi. Itu kalau Allah berkehendak. Lalu kemudian Nabi Isa tidak punya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat hal tersebut, tidak lain ucapkanlah ketika ketakjuban kita, ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah. Ya, kita takjub, ngina je mau apa ya? Satu ngina je melahir. Oh ya alapnian bayi tadi, Pak. Alapnian bayi tadi, bebe ko abang lu cabe, berminyak-minyak, belesung pipi, makai pula gumba ikal mayang, badannya gerut putih alap. Subhanallah, kata kita kan. Ngapo? Karena endong bapak karo. Endong bapak ka? Nedo sesuai kata jemaah sini. Jadi ucapan kita yang terbaik adalah Nah itu. Kemudian yang jodoh. Jodoh itu subhanallazi azwaja kullaha mimma tumbitul, dalam surat Yasin itu jodoh itu adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada jemaah kami, Pak. Dia nak lamaran. Pak, katanya aku ni nak nikah. Hoi, kapan sekolah kuda jangan nikah. Tamatkan kedua kuliah. Kalau aku neda nikah, Pak, aku takut aku ni berbuat zina. Nah, terpaksa lah ton ditundakan. Di mana calon bini kabanu? Apalah katanya kita tundakan. Diajaklah calon bininya tadi berangkat ke daerah Blimbing sana, Kron Blimbing. Nah, Blimbing masuk sampai ke pinggir itu tadi, di pinggir jalan lintas, kata bapak ngaturun, ayolah sampai kira-kira di sini katanya calon nantu. Di mana dia nak calon bini kaban katanya? Oi Pak, kita naik mobil lagi masuk ke dalam. Naik lagi taksi masuk ke dalam jauh pendopo talang. Masuk ke pendopo talang atar, pas sampai terminal, nah kata bapaknya sampai ini. Mana dia katanya calon nantu? Oi Pak, kita nak naik ojek lagi. Naik ojek. Aman badan tadi lah kusak masa badan tadi. Lani mak kalau. Naik ojek. Sampai naik ojek, stop lagi di perempatan. Stop lagi di perempatan. Nah kata bapak ngendongannya sampai nih calon nantu.
Pas sampai di perempatan, mana dia nak calon nantu mau di ujung sana Pak, masih nak naik ojek lagi. Cacar, kata bapak jauh sini. Naik lagi ojek, sampai naik ojek, singgah di warung, mana dia nak rumah katanya. Itu Pak, masih ada di ujung lagi. Sampai di ujung, sampailah kepada calon daripada istri tadi, disambut sedang istirahat. Ketika selesai istirahat, ditanyakannya tuh nggak bapak nggak? Mana katanya calon nantu? Satu dikinainya nyejemput tadilah, ini sesuai dengan keinginan. Oi, nah, ai katanya, amun lu inilah banyak di dusun becepak. Becepak banyak sini di dusun. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jodoh yang menentukan adalah Allah Subhanahu. Maka ucapkanlah Subhanallah. Itu ya. Jadi Subhanallah itu ketika kita melihat segala sesuatu itu yang luar daripada jangkauan kita, ucapkanlah Subhanallah. 2. Kemudian kesimpulan yang ketiga yang terpenting pada peringatan Isra Mi'raj ini, Rasulullah tadi menerima sholat 50 dengan kebijakan Rasulullah mendapatkan perintah 50 waktu menjadilah 5 waktu. Kalau 50 waktu Bapak Ibu sekalian, nedo tawagi gawe gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyang subuh. Sampai ngasap pisau, bata ibad, sampai ke kebun, belum begawe empai nak duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyang lagi. Sampai lagi empai nak gawe, lo mudem paya, jam 10, lengebang lagi. Nedo kasang, apalagi zaman bayi lagi, nak main HP terus. Nak main HP terus. Banyak jemo kami tubuh, nedo keruan lagi gawe, main HP. Hantar ke tidur main HP, bangun tidur main HP, duduk main HP, tentang main HP. Akhirnya di rumah sepi. Awak jemunya rami main HP akhirnya bahkan yang paling mengenaskan di zaman sekarang ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, anak-anak ini banyak termasuk batin-batin muda jemo tua, bukan jemo sini hanya jemo di pada kami, banyak nyomain video itu tuh. Main game, mainnya itu tuh video, kata video tuh, slot itu kan, main slot, katanya kan, ada upaya kata Ustaz, mamano laki ru katanya, laki kau tuh nedo agi katanya, nedo agi dia nyetidan kan aku, main HP terus, kata sinyal naik, pucuk gerobok, nah kata aja kan, nedo agi, kamakan bayar lama kayak wah kini. Makan, oh yang makan aku dah, katanya. Pacak laku, katanya kan, balas. Nedo tenggut lagi nak makan, gara-gara main HP terus pokok kan. Nah, ini tadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah yang sangat terpenting adalah sholat sebanyak 5 waktu ini. Jadi 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, 5 waktu ini, mengapa sholat ini terpenting? Kalau perintah-perintah yang lain Bapak Ibu hadirin sekalian, Rasulullah itu menerimanya di bumi. Perintah haji menerimanya di bumi. Perintah zakat menerimanya kemudian perintah-perintah sedekah menerimanya di bumi. Sementara itu perintah untuk melaksanakan sholat tidak lain Rasulullah langsung diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat sampai bertemu langsung kepada Allah Subhanahu. Artinya apa? Solat itu sangat penting. Rasul fi kulli amali. Solat itu adalah penentu kepalanya dari seluruh amal. Kalau solat kita baik, maka akan baik pula seluruh amal ibadah kita. Akan tetapi ketika solat kita tidak baik, maka gugur pula segala amal ibadah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, maka akan semuanya gugur karena dari solat kita sudah gugur. Maka untuk menyempurnakan solat ini kita butuh Kalau melaksanakan sholat tidak mempunyai ilmu, apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, maka sholat kita itu sekendak kita baik. Sekendak kita latuwo umur lah 50 tahun ton. Latuwo umur 50 tahun ngambil air wudhu.
Dipicit apa lo hidung kan? Picit atau hidung. Awan nedo boleh dipicit hidung kan? Nah, kening mah itu apa lo? Udah nih. Udah itu kan sampai naik, oi angkat dikit gulai angkat. Sampai itu kan. Kabila nak sembayang bah itulah pula awal tu. Mentang sejadah sekaligus siap-siap lah kuda elok jemaah kuntau langkah 4. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh cepat ah dengan. Cepat ah dengan. Allahu akbar la ilaha illallah. Berkuntau. Sembayang, coba bentangkan sejadah kudai. Iktikaf sekitar 5 menit. Amannya dia tahu semenit jadilah astagfirullahalazim. Ya, itu sholat. Ini berkuntau, bukan terus. Bacaannya cepat tegegalau pula. Bacaannya cepat tegak. Sampai salah ini Suzuki Wanusuki Wanutul PC. Wabini nambah lagi. Cepat tegegalau. Ya. Maka sholat itu harus mempunyai ilmu. Kalau mempunyai ilmu dari wudhu, kita mempunyai ilmu pelan-pelan dari wudhu, ngambil wudhu, kemudian air tadi dihisap. Ya, menurut ilmu kedokteran, kalau dapat kita hisap, nedoka kena gejala palak pening. Ngambil wudhu tuh jangan dulu ini, ya, jangan diuntal-untalkan, diambil, dihisap. Moska, maka hidung bersih langsung agak pedih, dia naik ke saraf, maka gejala palak sakit, gejala darah tinggi hilang. Itu kan? Nah, kemudian setelah sempurna kita melaksanakan yaitu wudhu, barulah kita laksanakan Allahu Akbar. Kalau laki-laki mengangkat sampai ke daun telinga. Kalau betina sampai sini baik. Lain itu. Nah, jangan cepat juga, apalagi di YouTube itu ada sholat tercepat di dunia. Ada pernah nonton ya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, royo kalau cuma tua ton. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Air ramen cepat lu itu terkabar seminggu mati siko. Mati siko. Bu, kalau kamu tarawih, Bu, senang pendek apa senang panjang? Senang pendek apa senang panjang, Bu? Senang cepat atau senang lambat? Yang sedang-sedang. Kalau aku kalau ngisi pada waktu bulan Ramadan itu tergantung situasi. Kalau kata Bilal, adanya makai di sini makai Bilal nih tuh. Kalau nyemakai Bilal mancing cepat, ku cepatkan. Salatul jami'ah, rahimakumullah, salatul rahimakumullah. Itu nak peluru itu. Kekendaan kan. Tunggu dengan je ku tataikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cengki cuma jawatan amin. Ngapo setuju karena Fatihah senampan. Ada dong. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mulai down deh kan. Nah, gawat ujian ini. Ngapolan tahu Yasin. Pangkal cepat nomor 2 ayat pendek nih. Langsung Yasin nih. Yasin. Allahu Akbar. Allah kata ujian tadi kan. Allah cepat sini. Cuma saya tadi kan. Sami Allahu liman hamidah. Itu kalau dipancing lagi Bilal itu. Hanya dia kata as-salatul jami'ah. Amun dia ini artinya nak lambat. Tatai kena. Minimal kulantakan surat Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nedo itu. Boleh nedo. Nedo boleh. Jadi ketika kita mempunyai ilmu,
Akan tetapi ilmu kita itu salah letak, maka tidak boleh. Karena dalam tajwid itu, dalam ilmu lagu, ya, nada ada ras, ada nahwan, ada sika, ada soba. Walaupun bisa nada-nada tersebut tidak boleh dibawa untuk melaksanakan sholat. Panjangi go. Misalnya nada ras, Allahu Akbar, makanya nada ras aku. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab jemu Allah, batal. Ada dong. Iya, katanya mulai cuman nada boleh. Jadi kalau kita Fatihah, pakailah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia memakai nada-nada jerka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Indah dong. Makanya diciptakan at-tajwid fi qiraatil Qur'an agar bacaan itu baik. Kalau zaman dahulu belum ada diciptakan at-tajwid fi qiraatil Qur'an. Ketika selesai zaman sahabat, maka zaman Syekh Khalil Al-Farahidi diciptakanlah at-tajwid fi qiraatil Qur'an agar semua bacaan manusia yang ada di dunia ini yang memeluk agama Islam itu bacoano samo. Aman cengkok nedo kang apa cengkok jemo lo kita lo berjung. Kan kita banyak ngaji lo berjung, Bu. Ola eka homol muhtadon. Cengkok jemo gitu kan. Tapi untuk penyebutan tidak boleh misalnya jemo kamu kan. Wadduha wal-laili iza saja ma wadduha sampai minal ulo aja. Neda boleh. Kalau cuma oke ngubah pula wadduhe wal-laili iza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Neda balik ke jemo Padang lakanui kata. Lakanui. Lala pula nyela jemo Jawa Al-Fatihah. Akan tetapi ketika kita punya ilmu pengetahuan, yang terpenting kita harus menghindarkan dari sifat yang namanya riya, sombong. Ada jemo pada kami sombong, Pak. Sombong gara-gara selama ini jadi makmum, hanya bukan jemo sini, jemo pada kami. Selama ini dia jadi makmum, maka kini dia lah belajar, lah nak jadi imam. Kamu salah kalau aku ni lah belajar makhrajal huruf. Kalau a mangap, kalau do di dalam, kalau ain, kalau ha. Jangan baik ulam jeri. Jadi dia ni lapas enian. Karena ada sifat riak dan kesombongan, kamu anengkan kudayaku. Giliran maghrib ini engkala aku katanya jadi imam. Dia jadi karena ada sifat riak. Allahu Akbar. Katanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk-teguk ni huruf tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam tegagalawan ain tu Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai terakhir ghairil maghdubi alaihim walad. Pas walad dalam iko nego pingsan. Teteguk ngage huruf do. Pingsan dalam iko walad teteguk pingsan langsung.
dalam igo nego urut. Setelah pingsan Bapak Ibu hadirin sekalian kacau sholat tadi. Di bata ada ini tadi digotong di bata ke rumah sakit ngerjajah gara-gara nego huruf. Sampai ke rumah sakit Bu, tanya yang dokter, ngapo ini katanya? Oh dia ini pokok teteguk ngedot. Iya, nedo mungkin katanya lah tua teteguk ngedot. Uji dokter tadi ya, hanya nananya maluan deh Bu. Jadi diobati, dia apa-apakan, ini kan nedo badu-badu. Tanya kalau ngapo sedene dia pasal lo katanya. Pasal lo dia ini waktu ngimam ghairil maghdubi alaihim walad pas ngambil huruf dot teteguk huruf dot pingsan dot. Nah, amun baik itu katanya kita terayang suntik baik sini, ngambil suntikannya besar. Pas disuntik ternyata lah sejam lebih nyambung. Sadar, dolin. Cuman lah sejam lebih itu Pak. Barunya makanya nedo baik ria. Maka harus punya salat itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus punya ilmu. Di dalam bulan Ramadan juga melaksanakan ibadah bulan Ramadan itu harus punya ilmu supaya kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu. Bapak-bapak ingin punya pahala atau ingin diridai oleh Allah dalam beribadah? Nak ridho apa nak pahala? Nak ridho nak pahala? Kalau nak pahala maka gugurlah segala ibadah kita. Pahala itu Pak, mudah mencari pahala itu. Ketika kita baru berniat sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan. Akan tetapi belum tentu Allah ridha. Terlebih-lebih ketika kita berpuasa yang sebentar lagi pada bulan Ramadan setelah bulan Syaban ini. Kita puasa itu pasti dapat pahala, akan tetapi belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu. Ngapa? Karena kita berpuasa boleh jadi kalau kita berdagang ngurangi timbangan. Berarti Allah tidak Ketika kita berpuasa, ibu-ibu ngatokan lakio, ngatokan tetanggo, ngupat dan lain sebagainya. Redha nih Allah. Tidak arti apa ngapa tatal bayi, ngayawayi, kurang ngayawayi. Nedo beguno. Nedo begu. Nah, amun nedo beilmu pas nak maghrib, kamu Pak, kalau nak maghrib tuh gelisah deh Pak, 5 menit lagi nak bubukor. Gelisah deh nak makanan tadi. Ada dawat, ada cincau, kolo kele. Amun aku tak ku foto, srek. Tidur, aku kan ku kinai kan nyomono nak didulukan ini. Oleh lagi kolo kele kinai lagi kan, itu kan. Padahal seharian kita tunggu 5 menit, 10 menit lagi nedo tak anton. Nedo tata situ. Pas lah maghrib, padahal kata Rasulullah, minumlah sekedar saja, makanlah sekedar saja, langsung ini dimakan kalau pertama ayo putih, dak. Kalau hune kron hune. Udem itu makan pula makanan. Udem makanan dimakan pula nasi. Udem nasi tunggur pula ngake kolang kaling. Kolang kaling lah tua pula. Akhirnya pas dia terawih, Allahu Akbar. Kuliah kenyang ego. Banyak ada dole itu. Nyol lebih miris lagi Pak pada kami itu pas dia ruko umban belulu tadi. Kenyang ego. Ngenjal dari ambal. Ngenjal di ambal itu tadi kan. Kata kanconya, oi, itu dia. Ambil lagi. Gara-gara kenyang ego. Ya, maka harus punya ilmu. Apapun untuk mendapatkan kesuksesan dunia maupun akhirat harus punya ilmu. Ya, salatullah ala Taha. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
Habibillah ala Yasin ala Yasin. Ini ibu pacak dipakai kalau kamu nak nyender laki. Nak nyindir laki lah mulai macam-macam. Ya, pedas-pedas cabai muda, masih pedaslah cabai tua. Ladas-ladas ngabini muda, masih ladaslah ngabi. Itu nak nyindir. Amun bapak-bapak nang ujuk bini mangko tinjau kalau alangkah lemah makan mangga dikubah di bawah kawo. Alangkah lemah ngina dengar belum diagalate. Kalau dia marah saja gawe marah saja bini kita marah terus rengis tegagalawang. Kalau kamu pergi ke sawah, jangan lupa bata cangkir. Kalau kamu gawe marah, aku takut jadi mak. Kicikan lu itu ibu kamu dia marah terus. Amin ya Rabbal. Terus berapa menit lagi? Berapa lagi kira-kira ini? Jam 10 lewat 2. Setengah jam lagi apa seberapa jam lagi? Hah? Sejam? Benar-benar itu nih kadang-kadang Pak, Mama nanya di situ terus. Kadang-kadang alok tai kambing masih di dalam gitu nih. Terus. Engkau so pas keluar benarai. Pas keluar benarai, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Bukti Rasulullah cinta kepada umatnya di dunia wal. Yang kedua adalah untuk menjaga iman. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu dan sekalian, apa yang ketiga tadi? Untuk menjaga sholat. Dan sholat itu akan sempurna. Laksanakanlah sholat itu dengan makai karena main lagi musim YouTube banyaklah serba salah. Empai belajar dikit. Hades sikok 2 ton lah banyak nyalakan jemo. Hoi kabanu piaro janggut. Ya jiko kati mano aku nih. Kabanu jangan makai pate itu jangan makai bismillah. Labit galo. Teka beduk disalahkan. Jangan gol beduk. Dia salah beduk. Beduk baik disalahkan, ya. Banyak. Jadi main lagi banyak. Apalagi dulu banyak. Zaman-zaman dulu krone dan ngaku jadi nabi dulu. Asep. Mang Asep ngaku jadi nabi. Udem itu Ahmad Musadek ngaku jadi nabi mendapatkan wahyu di Gunung Salak Bogor. Di Gunung Salak Bogor. Ada lagi Usman apa namanya Roy yang menjadi mu'alaf, ya, memeluk agama Islam, ingin mengubah bacaan solat itu bacaan bahasa Indonesia. Aku bingung ton lo mana itu. Amun diubah bacaan sembahyang itu bacaan bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Aman bahasa Indonesia masih sesuai. Allah Maha Besar. Aman bahasa kita Allahu Akbar. Allah Maha Gedang. Maha Allah besar tegagalawang. Usman Roy kecol itu kan. Ada lagi Asep tadi. Aman ngebang payan cakari tajwid itu aman Nabi kita berubah Asep bu. Asyhadu an Kang Asep Rasulullah. Sesuai nih dong. Ngane lagi na temuta. Aman Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lemah nih dong. Asep. Ngaku yakin pula dia tuh ngaku jadi nabi kan. Namanya Asep. Ngaku jadi
Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian, aku bersyukurnya di sini masih ramai. Di sini masih ramai peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan akulah dapat kabar bahwa di sini kalau subuh temuat masjid ini nedo temuat lagi sampai keluar ramai. Nedo temuat lagi. Banyak luar daripada dalam. Jadi kita doakan kepada saudara kita yang belum mendapat hidayah, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid yang kita cintai. Nah, maka kesimpulan yang terakhir, hadirnya kita di sini dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita, agar kita ini bisa mewariskan ilmu pengetahuan kita kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak mencontohkan, mustahil anak kita akan mencontoh perilaku kita. Ya, rebung nedo jauh ngagi, rebung nedo jauh bolu. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, utamakanlah ketika kita melaksanakan suatu ibadah itu tidak lain, utamakanlah hablum minallah, baru mengutamakan hablum minan. Ketika kita mengutamakan hablum minallah, maka hablum minan nas kita sudah menunggu. Ini banyak mengutamakan kepentingan dunia, mengenyampingkan kepentingan akhirat. Untuk kepentingan dunia anak-anak kita banyak kita dukung dan lain sebagainya, didukung luar biasa, habis harta benda. Akan tetapi untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan agama Allah, untuk kepentingan kita sendiri, ketika kita sudah meninggal dunia, kita sendiri yang merugi, tidak didukung. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini akan dapat bermanfaat dan akan mendapatkan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya tutup, Bapak Ibu saya, apa yang saya sampaikan ini kalau ada salah, kalau ada yang tersinggung, aku minta maaf. Adanya tersinggung nedo? Kalau nedo tersinggung, samong aja mau di jalan tuh. Nyogalak nedo bebajur. Jemogi ilo. Tersinggung nedo bapak-bapak? Hah? Kalau tersinggung, ada jemo nganingkan ceramahku mate. Sebulan mate udah menganing ceramah. Gara-gara Nah, kira-kira dimaafkan tidak Bapak Ibu sekalian kalau ada kesalahan? Dimaafkan. Sebab nanti ada umat Rasulullah yang bernama umat itu namanya umat muflis, umat bangkrut. Pahala hajinya, pahala puasanya, pahala sholatnya diambil oleh orang yang tersakiti. Ya, karena tidak minta maaf. Maka aku minta maaf dengan Bapak Ibu sekalian kalau ada kesalahan. Nanti kalau sudah dimaafkan, saya doakan Bapak Ibu semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Anyo amon kami ngagi rombongan panitia ni nekati di surga Pak, cakari Ibu. Mano jika mau ustad dulu, mano Anton ngai panitia ngai bapak-bapak kati di surganya. Kami surga VIP. Amin ya robbal. Boleh berharap Pak, tinggi-tinggi. Jangan kita berharap mudahnya. Doa itu harus tinggi-tinggi. Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Jangan rendah-rendah. Ada jemong apa kapan hendak berdoa lagi? Aku jangan karena berdoa lagi nya dulu lagi ndak dikabulkan. Ya Allah, aku mohon ya Allah, aku masukkan ke dalam surga pinggir jadilah. Tidak boleh minta rezeki dikit jadi ya, minta banyak. Demikianlah Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, selatu bawa cucup pada ketan ditanam tula, kutuku bukanlah cukup karena batas waktu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau nanti ingin menyaksikan, saya punya YouTube. Ya, ada YouTube. Nama di YouTube itu kalau mau buka YouTube aku, ceramah itu sudah 100 lebih banyaknya Ustadz Effendi PGA. Jadi silakan diketik di YouTube Ustadz Effendi PGA, like, subscribe dan komen.
Dibuka banyak video-video, ada yang durasi pendek, ada yang durasi panjang. Silakan buka di YouTube Ustadz Effendi PGA. Kalau rindu, kalau nak bertemu dengan aku, kina ila di YouTube itu ada akun aku Ustadz Effendi PGA. Silakan ketik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.